Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Sunita RSSKM MSC. Perkenalkan, saya Delta Nusi Ulandari, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1B. Di sini saya akan memperkenalkan tentang alat-alat instrumen. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa instrumen. Dan instrumen pertama yang akan saya jelaskan adalah mikroskop. Mikroskop sendiri merupakan alat optik yang berguna untuk alat bantu untuk melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak mampu hanya melihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, instrumen plebotomi. Plebotomi yaitu pengambilan sampel darah dengan cara melubangi pembuluh darah subcutis. Berikut alat-alat yang digunakan untuk pengambilan darah vena. Ada tourniquet yang digunakan untuk mengebat atau membendung pada organ yang akan dilakukan penusukan plebotomi. Ada kapas alkohol yang bertujuan untuk mensterilkan area penusukan agar risiko infeksi bisa ditekan. Ada spuit, alat yang digunakan untuk pengambilan darah. Ada holder dan needle, alat yang digunakan untuk mengambil darah, tetapi alat ini lebih canggih karena darah dapat mengalir dengan sendiri. Ada vacuum tube. Jenis tabung ini berupa tabung reaksi yang hampa udara. Lalu ada plester, digunakan untuk penutup luka bekas plebotomi. Lalu ada pengambilan darah kapiler yang sifatnya lebih sedikit. Alat yang digunakan adalah lancet, kapas alkohol, objek gelas, dek gelas, tensimeter, kertas saring, tabung kapiler, dan wax. Selanjutnya, instrumen pemeriksaan urin. Urin adalah zat yang dikeluarkan dari tubuh manusia secara alami setiap harinya. Dan alat yang digunakan untuk pemeriksaan urin salah satunya adalah urin analyzer. Urin analyzer merupakan alat semi-otomatis yang berfungsi untuk pengecekan yang dilakukan di luar tubuh untuk mendapatkan hasil pengecekan urin dengan hasil yang lebih tepat dengan menggunakan metode fotometer reflektansi. Instrumen selanjutnya adalah inkubator. Inkubator merupakan alat untuk mengikubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol, serta dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Fungsi utama dari inkubator adalah mengontrol kondisi lingkungan seperti suhu maupun kelembapan. Instrumen sentrifuge. Sentrifuge merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Fungsi sentrifuge sendiri adalah untuk memisahkan serum, untuk pemeriksaan hematokrit, untuk pemeriksaan mikroskopis urin, memisahkan sampel air, dan terakhir digunakan untuk pemeriksaan parasitologi. Selanjutnya, instrumen hemometer. Hemometer merupakan instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin dalam darah seseorang dengan menggunakan metode Sahli. Berikut meter. Ada alat pembanding warna, tabung Sahli, pipet Sahli, selang penghisap, batang pengaduk, dan pipet Pasteur. Instrumen hemositometer. Hemositometer adalah perangkat yang awalnya dirancang untuk perhitungan sel darah, dan sekarang juga digunakan untuk menghitung jenis sel serta partikel mikroskopis lainnya. Dan bagian-bagian dari hemositometer ada kamar hitung, pipet tomaleukosit, pipet eritrosit, kaca penutup, dan aspirator. Instrumen laminar airflow. Laminar airflow adalah sebuah alat di laboratorium yang digunakan untuk mengalirkan udara bersih secara terus-menerus. Fungsi lain dari LAV adalah untuk meningkatkan kebersihan suatu eksperimen. Hal ini dimaksud agar proses inokulasi tidak tercampur dengan mikroba lainnya. Dan bagian dari laminar airflow ada lampu LED, lampu UV, HEPA filter, blower, microcontroller, dan yang terakhir ada roda. Instrumen autoclave. Autoclave adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan berbagai macam alat atau bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Dan bagian-bagian dari autoclave ada timer, katup uap, pengukur tekanan, katup pengaman, tombol on-off, termometer, lempeng panas, skrup pengaman, dan yang terakhir ada angsa. Instrumen timbangan analitik.
Timbangan analitik adalah sebuah timbangan yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda, sama seperti timbangan pada umumnya. Namun, timbangan analitik memiliki kemampuan yang lebih spesifik dan khususnya untuk menimbang benda dengan berat yang sangat ringan. Ada dua jenis timbangan, yaitu ada analog dan digital. Serta bagian-bagian dari neraca analitik ada piringan timbangan, anak timbangan, water pass, tombol pengaturan, tombol mode, dan tombol on-off. Instrumen hot plate. Hot plate adalah alat di laboratorium kimia yang digunakan untuk memanaskan campuran atau sampel. Sampel yang akan dipanaskan ditempatkan ke dalam air layer atau gelas kimia. Berikut adalah bagian-bagian hot plate. Ada alas yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan sampel, pengatur suhu untuk mengatur suhu sesuai yang diinginkan, dan pengatur striker yang fungsinya untuk mengatur kecepatan pengadukan. Instrumen oven. Oven adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk memanaskan atau mengeringkan. Biasanya digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas laboratorium, zat-zat kimia maupun pelarut organik. Bagian-bagian pada oven adalah tombol power yang digunakan untuk menghidup atau mematikan oven, knob berwarna biru yang digunakan untuk mengatur kecepatan kipas, dan tombol setup yang digunakan untuk mengatur suhu sesuai yang diinginkan. Instrumen water bath. Water bath adalah alat yang digunakan untuk pemanas cairan atau bahan kimia. Fungsi utama dari water bath adalah sebagai pemanas yang digunakan sebagai media untuk penyeragaman larutan. Penyeragaman larutan menggunakan water bath dilakukan dengan suhu rendah, yakni berkisar antara 30 derajat hingga 100 derajat Celcius. Bagian-bagian dari water bath ada pengatur suhu, pengaman kedudukan tinggi air, penangas air, elemen pemanas dengan listrik, dan tangan uap. Instrumen spektrofotometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu senyawa, baik dari segi kualitatif dan kuantitatif, dengan cara mengukur absorban suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi. Bagian-bagian dari spektrofotometer ada sumber cahaya, monokromator, sampel kompartemen, kuvet, dan detektor spektrofotometer. Instrumen kimia analitik atau sering disebut fotometer merupakan alat kimia klinik darah yang digunakan untuk menganalisa dan mengecek unsur-unsur yang terkandung dalam darah, kemudian nantinya digunakan untuk mengobati pasien yang mengalami kelainan yang diakibatkan karena gangguan kimia dalam darahnya. Bagian-bagian dari chemistry analyzer ada lampu fotometer, pompa peristaltik, kuvet, selang peristaltik, selang aspirator, inkubator, dan sistem pembuangan. Instrumen blood gas analyzer adalah sebuah alat di laboratorium yang digunakan untuk menentukan konsentrasi gas yang ada di dalam darah, seperti CO2 dan O2, mengukur pH, dan juga mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, kalsium, serta klorit. Manfaat blood gas analyzer yaitu menilai tingkat keasaman, asam dan basa, mengetahui kondisi fungsi pernafasan dan kardiovaskular, menilai kondisi fungsi metabolisme tubuh. Instrumen electrode analyzer adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi klinik, guna mengetahui kadar hemoglobin, leukosit, trombosit, dan hematokrit pasien yang dirawat. Electrode analyzer telah menggunakan metode ion elektroda selektif untuk mencapai pengukuran tepat dari pengujian, dan sampel yang digunakan dari plasma atau serum darah dan urin pasien. Instrumen imunologi adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kadar zat pertahanan tubuh atau imun seseorang. Fungsi alat imunologi adalah untuk melindungi diri dari serbuan virus atau bakteri yang untuk melindungi diri dari lingkungan yang berbahaya. Alat pemeriksaan imunologi dibagi menjadi dua, yaitu imunologi serologi dan imunologi hematologi. Enzim linked immunosorbent assay (ELISA) adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. ELISA sudah digunakan sebagai alat diagnostik dalam bidang medis, patologi tumbuhan, dan juga berbagai bidang industri. Seiring berkembangnya zaman, teknik ELISA yang sering digunakan yaitu ELISA Direct, Indirect, dan teknik ELISA sandwich. Instrumen elektroforesa adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat berdasarkan perbedaan ukuran.
Elektroforesa merupakan metode yang paling banyak digunakan saat ini dalam percobaan biokimia dan biologi molekuler. Komponen utama alat yaitu larutan elektrolit, zat pendukung, dan elektroda. Reaksi polimerase berantai atau dikenal dengan istilah polymerase chain reaction (PCR) merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk melipat gandakan suatu sekuens nukleotida tertentu secara in vitro. Fungsi polimerase chain reaction (PCR) yaitu untuk membentuk cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu yang tertentu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.